Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Destiani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nurstianingsih dengan NPM 25130240009. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses pencernaan pada tubuh manusia sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja pada materinya ya. Ketika kalian terlambat makan dan tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita memerlukan sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika mendengar sistem pencernaan, banyak orang bertanya, apa sih sistem pencernaan itu? Nah, sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi sebuah energi dan juga zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Yang pertama, gigi. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan. Untuk itu, ketika kita makan, kita bisa merasakan manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Kemudian, lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Selanjutnya adalah kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian, kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang sering disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya, ketika menuju ke lambung, lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim bertugas menghancurkan karbohidrat, lemak, serta protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Selanjutnya menuju ke usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum. Dan yang ketiga ada ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Selanjutnya, setelah dari usus halus menuju ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau yang sering disebut dengan feses. Selanjutnya adalah rektum. Rektum dan anus. Sisa makanan yang menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Selain organ-organ utama yang telah saya sebutkan, ada beberapa organ-organ pendukung dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Yang pertama, hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang kedua, ada kantong empedu, yaitu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Dan yang ketiga, ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu mencerna makanan.
kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi dan nutrisi serta cairan untuk melakukan berbagai aktivitas dan mendukung pertumbuhan pada tubuh manusia. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu contohnya seperti buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Jenis-jenis nutrisi yang ada di dalam makanan. Protein biasanya didapatkan dari telur, daging, kacang-kacangan. Karbohidrat didapatkan dari nasi, kentang, ataupun singkong, dan lemak biasanya didapatkan dari daging, kacang-kacangan, mentega, dan susu. Untuk menjaga kesehatan pada sistem pencernaan makanan, makanan yang bergizi seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, menghindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Dan yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali secara perlahan. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga yang teratur. Kesimpulan dari materi pencernaan pada tubuh manusia adalah sistem pencernaan sangat penting untuk mengelola makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Berikut itu merupakan penjelasan mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.